Pemerintah Cina pernah menerima kunjungan diplomatik dari kerajaan Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, Khalifah Utsman mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 15 orang rekannya untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Islam dan peradaban Cina. Pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup, negeri Cina sedang dikuasai dinasti Tang dari tahun 618 sampai 906 Masehi. Penguasa Tang gemar membangun relasi bisnis dengan ribuan utusan dari barat, termasuk Arab dan Persia. Pemerintah Cina pernah menerima kunjungan diplomatik dari kerajaan Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, Khalifah Utsman mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 15 orang rekannya untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Bak gayung bersambut, mereka kemudian diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Bahkan sang kaisar mengizinkan pembangunan Masjid Huaisheng atau Masjid Memorial di Kanton, masjid pertama di daratan Cina. Sejak itu lambat laun Islam mulai berkembang di negeri tirai bambu. Selain utusan Khalifah Utsman, masuknya agama Islam ke Cina juga dibawa oleh saudagar dari Arab dan Persia. Orang Cina yang pertama kali memeluk Islam adalah etnis Hui. Sejak saat itu, pemeluk Islam di Cina kian bertambah banyak. Bahkan pada masa dinasti Song berkuasa, sejumlah pedagang Muslim telah menguasai industri ekspor dan impor di Cina. Pada zaman itu pemerintahan selalu menyerahkan jabatan Direktur Jenderal Pelayaran kepada orang Muslim. Kedatangan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina bermula dari keberhasilan pasukan Muslim menaklukkan Persia di era Khalifah Utsman bin Affan. Kaisar Persia saat itu Yazdegerd ketiga yang berkuasa mulai tahun 632 sampai 651 Masehi, melarikan diri dari singgasananya saat pasukan Muslim sudah menggempur ibu kota Persia. Dia lantas meminta perlindungan kepada antara lain Kaisar Taizong. Awalnya, penguasa dinasti Tang itu tidak memperdulikannya karena enggan berhadapan dengan pasukan Muslim yang terkenal militan. Namun, Kaisar setelahnya, Yonghui, ternyata bervisi ambisius, yakni ingin melebarkan kekuasaan ke arah barat. Namun, upaya militer Yonghui gagal. Bahkan, pasukan Muslim di bawah komando Ahnaf bin Qais al-Tamimi berhasil membunuh Yazdegerd ketiga di tepi Sungai Oxus. Sebagai bentuk protes, Khalifah Utsman mengirim utusan ke ibu kota pemerintahan dinasti Tang di Chang'an kini kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, RRC. Utusan itu dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas, yang sebelumnya juga terlibat dalam penaklukan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas terus menyebarkan syiar Islam di negeri Cina hingga wafatnya dalam usia 80 tahun. Konon, jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan paman Rasulullah SAW dikebumikan di sekitar kompleks Masjid Huaisheng Cina. Semasa dinasti Tang dan dinasti Song, Islam berkembang dengan cukup pesat di Cina. Kebanyakan kaum Muslim setempat menghuni daerah perkotaan atau kawasan pelabuhan dagang. Penguasa Cina saat itu tidak keberatan dengan aktivitas kaum Muslim yang mayoritasnya merupakan pedagang atau diplomat dari negeri-negeri luar. Begitu pula, diplomasi Cina dengan kehilafahan Muslim berlangsung dengan cukup harmonis dalam beberapa ratus tahun. Satu Bograhan, berkuasa mulai tahun 910 sampai 956, merupakan pemimpin suku Karakitai pertama yang mendeklarasikan diri memeluk Islam. Dia lantas berganti nama menjadi Abdul Karim. Para sejarawan menduga, Satuk menjadi Muslim lantaran pengaruh kebudayaan dinasti Samanid yang berkuasa pada tahun 819 sampai 999 yang berpusat di Samarkand. Pada tahun 960, Musa putra sekaligus penerus tahta Satuk meresmikan Islam sebagai agama negara. Meskipun terhitung suku minoritas, kehadiran Karakitai penting dalam menandakan pengaruh Islam di Cina. Sebab, suku itulah yang mula-mula menaklukkan Yutian kini Hetian, daerah otonomi Xinjiang Uighur Kimo, dan Ruoqiang, sehingga mengembangkan kebudayaan Islam di China Barat. Sampai kini, warisan peradaban Islam masih terpelihara baik di tengah masyarakat Xinjiang. Misalnya, bahasa Uighur yang memakai aksara Arab atau pusat-pusat kajian Islam dan Sufi. Di daerah ini, jasa para salik cukup besar dalam dakwah Islam. Sejak tahun 1271 Masehi, bangsa Mongol berhasil menguasai kota-kota penting di Cina, termasuk Beijing. Mereka lantas mendirikan dinasti baru yang bernama Yuan. Dalam era dinasti Yuan, kaum Muslim di Cina Barat mengalami kenaikan strata sosial. Wangsa tersebut memberlakukan hukum piramida sosial, yang membagi-bagi masyarakat ke dalam 4 kasta berdasarkan keturunan. Kasta tertinggi tentunya adalah kalangan bangsawan Yuan. Adapun orang Islam dimasukkan sebagai semu, yang masih tergolong kasta menengah. Meski begitu, kalangan cerdik pandai Muslim diterima dengan baik ke dalam birokrasi dinasti Yuan. Masjid-masjid pun dibangun dengan cukup pesat di era ini. Namun,
Kaisar Yuan cenderung mengeksklusi kawasan tempat tinggal kaum muslim, sehingga kurang bisa berbaur sewajarnya dengan masyarakat mayoritas. Menjelang runtuhnya dinasti Yuan, para kaisar memandang rendah kehadiran Islam. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan awal-awal era kekuasaan Wangsa tersebut. Umpamanya, kala itu negara mengakui peran para kodi muslim sehingga mendirikan Departemen Hukum Islam. Bahkan, beberapa muslim ditempatkan sebagai gubernur. Misalnya, Said Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari, wafat tahun 1279, yang juga kakek buyut Cheng Ho, adalah gubernur Yuan. Para kaisar dinasti Yuan pun terbilang berjasa dalam mempersilakan syiar Islam berkembang sewajarnya di Cina. Masjid-masjid berdiri dengan cukup bebas di kawasan manapun tempat komunitas muslim berada. Hal itu terjadi sepanjang tokoh muslim setempat tunduk pada kekuasaan kaisar. Singkatnya, tidak ada konflik yang berarti antara agama dan negara. Dinasti setelah keruntuhan Yuan adalah dinasti Ming, berkuasa di tahun 1368 sampai tahun 1644. Masa ini boleh dikatakan sebagai puncak kemesraan hubungan antara Cina dan Islam. Populasi kaum muslim meningkat pesat di Nanjing, pusat pemerintahan dinasti Ming. Tokoh-tokoh militer saat itu tidak sedikit yang berasal dari suku bangsa Hui dan ikut membantu munculnya dinasti Ming menggantikan dinasti Yuan. Beberapa dari mereka mendapatkan jabatan penting di Nanjing. Zhu Yuanzhang, kaisar pertama dinasti Ming, mendirikan Masjid Jingjue untuk memperingati 21 tahun kekuasaannya. Pembangunan masjid itu sebagai bentuk apresiasinya atas kesetiaan para jenderal muslim dalam menyokong keberlangsungan dinasti Ming. Sampai hari ini, masjid seluas 67 hektar itu masih dapat dijumpai di Nanjing. Laksamana Cheng Ho juga memanfaatkan ekspedisi besar ini untuk menyebarkan risalah Islam. Tujuan itu tidak bertentangan dengan maksud tuannya, yakni Sang Kaisar Cina. Sosok Laksamana Cheng Ho. Di era dinasti Ming inilah lahir Laksamana Zheng He atau Cheng Ho, tahun 1371 sampai tahun 1433. Nama aslinya adalah Ma Sanbao. Beberapa riwayat menyebut nama lain, yakni Ma He. Kata Ma merupakan pelafalan China untuk menyebut Muhammad. Cheng Ho berasal dari keturunan ningrat muslim asal suku Hui. Kakeknya, Charmidina, dan ayahnya, Milijin, merupakan tokoh yang dihormati masyarakat setempat. Usai beribadah haji ke Makkah, masing-masing bergelar Haji Ma. Saat pecah pemberontakan Zhu Yun yang mengancam Yan, Cheng Ho berpihak pada kubu Zudi. Caranya dengan menunjukkan bakat kemiliteran yang hebat dalam merancang strategi demi melumpuhkan kekuatan kubu Zhu Yun. Usai peperangan, Zudi mengganjar Cheng Ho dengan jabatan penting sebagai bentuk balas jasa. Beberapa tahun kemudian, Cheng Ho dinilai cukup mumpuni untuk kembali ke Nanjing demi mengabdi kepada Kaisar dinasti Ming. Saat ini, pemeluk Islam di Cina memang masih menjadi minoritas. Namun kebijakan pemerintah yang memisahkan antara urusan agama dan kenegaraan membuat umat Islam tetap leluasa menjalankan ibadah. Meski merupakan negara komunis, hingga tahun 2012 lalu Cina tercatat memiliki tak kurang dari 45.000 masjid. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah, terutama di kota-kota yang banyak penganut agama Islamnya. Seperti di Xinjiang dan Ningxia, Guilin, dan Zhengzhou. Di bidang politik, meski Partai Komunis berkuasa namun tercatat dari 2.987 anggota Kongres Rakyat Cina atau National People's Congress (NPC), sebanyak 97 diantaranya adalah beragama Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.